Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua pendengar yang budiman. Pada episode ini kami akan menceritakan tentang biografi Panembahan Senopati, Raja pertama Kesultanan Mataram Islam yang bernama asli Danang Sutawijaya. Panembahan Senapati adalah raja pertama dari Mataram sekaligus bapa dari Wangsa Mataram, yang di masanya masih berupa kadipaten. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senapati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai gelar dinasti. Berdasarkan serat atau naskah babat seperti serat Bauwarna, serat Centini, babat Tanah Jawi dan beberapa naskah lainnya disebutkan bahwa Panembahan Senapati memiliki beberapa nama kecil dan julukan diantaranya, Raden Bagus Dananjaya, Raden Ngabehi Saloring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, dan Danang Sutawijaya, yang lebih dikenal di kemudian hari. Panembahan Senapati adalah putra sulung dari pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibunya adalah adik dari Ki Juru Martani, yang menjadi pati pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Ia juga pernah diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Adiwijaya dari Kerajaan Pajang, karena pada saat itu dari pernikahan Sultan Adiwijaya dan istrinya masih belum dikaruniai anak, maka diangkatlah Danang Sutawijaya sebagai anak angkat. Ia kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga Danang Sutawijaya Panembahan Senapati, kemudian dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloring Pasar. Meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senapati berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyakra-Kusuma. Menurut sejarah tradisi Jawa, Ki Ageng Pamanahan, ayah Senapati, memimpin penyerangan bersama Ki Panjawi dan Ki Juru Martani dari Pajang menuju Demak. Dia membantu Jaka Tingkir dari pemberontakan Arya Panangsang atas Demak. Panembahan Senapati yang juga anak angkat Sultan Adiwijaya, ikut serta membantu ayahnya, Ki Ageng Pamanahan dalam sayembara melawan Arya Panangsang. Karena Adiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, ia memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Panangsang terjadi di dekat Bengawan Sore, anak Sungai Bengawan Solo di daerah Kabupaten Blora tepatnya di sebelah selatan Kadipaten Jipang. Berkat siasat cerdik yang disusun Ki Juru Martani, Arya Panangsang berhasil tumpas di tangan Panembahan Senapati. Ki Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin mendirikan tanah perdikan Kadipaten di Alas Mentaok yang saat itu merupakan wilayah selatan Pajang, yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 1584, Panembahan Senapati menjadi adipati menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Sementara itu, di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582. Pewaris Adiwijaya adalah Pangeran Benawa, yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus merebut takhta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benawa. Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senapati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang. Senapati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual. Senapati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga berdatangan kepadanya dengan harapan dapat melemahkan Pajang.
Selain itu, Pangeran Benawa kemudian bersekutu dengan Senapati, karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang, karena banyak mengganti pejabat-pejabat kerajaan yang rata-rata terdiri dari penduduk asli Pajang dengan kolega-kolega sultan yang merupakan orang-orang daerah luar Pajang yang masih kerabat Arya Pangiri yang mayoritas berasal dari wilayah Pantura. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan hasil akhir kekalahan untuk Arya Pangiri dalam perang tanding melawan Panembahan Senopati. Pangeran Benawa akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang, dan Arya Pagiri dipindah kembali menjadi Adipati Demak. Selama periode itu tidak ada putra mahkota Pajang yang menggantikan Pangeran Benawa. Ia berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram, karena Pangeran Benawa memutuskan untuk pensiun dalam kancah politik dan beralih profesi menjadi seorang kiai dengan membangun pondok pesantren atau madrasah bersama dengan seluruh keluarganya di daerah istrinya di Pemalang. Kemudian Panembahan Senapati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram, dengan Pangeran Gagak Baning sebagai adipati yang tak lain adalah adik Panembahan Senapati. Maka sejak tahun 1586, Senapati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar susuhunan atau sultan karena menghormati Sultan Adiwijaya dan Pangeran Benawa. Pusat pemerintahannya terletak di Kota Gede. Kampanye militer yang dilakukan Senapati setelah mangkatnya Sultan Adiwijaya adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan tetap dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto namun dapat dipisah utusan Kesunanan Giri yang berkuasa di wilayah Gresik, Lamongan dan Bojonegoro, yang notabene masih kerabat Panembahan Senopati dari pihak ibunya. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya, Waskita Jawi menjadi permaisuri Senapati, bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya. Pada tahun 1590 gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Rangga Jumena putra bungsu Sultan Trenggana, yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangnya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Rangga Jumena melarikan diri ke Surabaya. Rangga Jumena setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik, yaitu Ratna Jumila untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senapati. Bujuk rayu Senapati yang berwajah tampan dan tegap dapat menaklukkan hati Ratna Jumila, karena Senapati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Ratna Jumila sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senapati, dan perlu membuktikan bahwa Senapati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti kesaktian Senapati, akhirnya Ratna Jumila menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senapati. Dari kisah Panembahan Senapati dan Ratna Jumila itulah oleh KGPAA Mangkunagara IV diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedaya Bedah Madiun. Pada tahun 1591 terjadi konflik suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas. Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senapati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu hasil pilihan Surabaya. Senapati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senapati dan dibantu merebut kembali tahta Kediri.
Pada tahun 1595 Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram namun dihalang-halangi panglimanya, yang bernama Rangga Kaniten. Rangga Kaniten dapat dikalahkan oleh Senapati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan, yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Ratna Jumilah Putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senapati. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng di mana pasukan Mataram dipimpin langsung oleh Senapati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Danang Sutawijaya alias Panembahan Senapati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar untuk memantau pembangunan madrasah baru di wilayah tersebut dan kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedaing Kajenar, Panembahan yang meninggal di Kajenar. Ia kemudian dimakamkan di Komplek Pasarean Mataram. Konon menurut cerita rakyat, Panembahan Senopati meninggal karena diracun oleh kerabat Adipati Pragola yang tidak terima dengan kematian Adipati Pragola. Kelak yang menjadi penerus Senapati menjadi raja adalah Anyakrawati, putra Senapati dengan Kanjeng Ratu Mas atau Waskita Jawi, putri dari Kipanjawi. Terima kasih telah mendengarkan cerita sejarah yang telah kami sajikan ini. Untuk mendukung perkembangan channel ini maka Anda semua selaku pendengar yang budiman bisa berpartisipasi dengan cara menyalakan lonceng dari channel kami dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe serta dapat membagikan konten kami di platform yang Anda inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.